بسم الله الرحمن الرحيم. نستفتح الجلسة مثل ما نواه آباؤنا وأجدادنا وأسلافنا الصالحون. الله يدخل نياتنا بنياتهم وعملنا بأعمالهم وأخلاقنا بأخلاقهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من خير الدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ikhwani rahimakumullah, kita sekarang membahas tentang tafsir surat Al-Ikhlas. Tentang keutamaan surat Al-Ikhlas disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dari Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aya'ajizu ahadukum an yaqra'a thulutsal Qur'an fi lailatin." Rasulullah kemudian mengatakan kepada para sahabatnya, apakah kalian ini tidak mampu untuk kemudian membaca sepertiga Al-Qur'an dalam satu malam? Fasyaqqa dzalika alaihim, para sahabat merasa berat, lalu kemudian mengatakan, wa qalu ayyuna yatiqu dzalika ya Rasulullah. Siapa di antara kita ini yang mampu melakukan seperti itu setiap malam lalu kemudian membaca sepertiga Al-Qur'an? Qala Allahul Wahidus Samad thuluthul Qur'an, bahwa surat Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an, sehingga termasuk suatu hal yang dianjurkan pula sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain, hendaknya kita menghatamkan Al-Qur'an sebelum tidur dengan cara membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Kita baca itu termasuk suatu hal yang dianjurkan sebelum kita tidur. Kemudian disebutkan Al-Qur'an itu isinya meliputi 3 hal, yaitu yang pertama masalah tauhid, hukum-hukum syariat, dan penjelasan amal kebajikan. Sehingga surat Al-Ikhlas ini membahas masalah tauhid, khusus masalah tauhid, maka Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Karena tadi bahwa Al-Qur'an itu membahas kebanyakan 3 hal: masalah tauhid, kemudian masalah hukum syariat, dan kemudian masalah amal-amal kebajikan apa saja kan disebutkan dalam Al-Qur'an. Sedangkan Al-Ikhlas membahas salah satu di antaranya, yaitu masalah tauhid, sehingga disebutkan Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Dalam satu riwayat yang lain menunjukkan tentang keutamaan surat Al-Ikhlas, ada seorang sahabat yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW menjadi pemimpin dalam suatu pengiriman tentara. Ketika dalam perjalanan, sahabat ini setiap kemudian sholatnya selalu membaca surat Al-Ikhlas terlebih dahulu, baru kemudian baca surat yang lain. Jadi dalam satu sholat mesti baca surat Al-Ikhlas. Hal itu kemudian terasa aneh bagi sahabat-sahabat yang lain yang menjadi makmum pada saat itu, lalu kemudian melaporkan kepada Rasulullah SAW. Maka sahabat ini dipanggil oleh Rasulullah SAW menanyakan kenapa sebabnya kok kemudian setiap salatnya lalu membaca surat Al-Ikhlas, selain Al-Fatihah kemudian baca surat yang lainnya lagi. Lalu sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, saya ini cinta kepada surat Al-Ikhlas, cinta kepada surat Al-Ikhlas, sehingga sering
di dalam salat-salatnya itu selalu membaca surat Al-Ikhlas terlebih dahulu, baru membaca surat yang lainnya. Maka Rasul mengatakan hubbuka iyyaha adkhalakal jannah, bahwa kecintaan kamu kepada surat Al-Ikhlas itu menyebabkan kamu itu akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena cinta kepada surat Al-Ikhlas, ya. Maka kita insya Allah berusaha untuk meniru sahabat ini, ya. Dalam salat kemudian baca surat Al-Ikhlas. Tapi sebetulnya kita bukan karena ya cinta pada surat Al-Ikhlas, ya, tetapi karena memang nggak bisa baca surat yang lain, ya. Sehingga seringnya baca surat Al-Ikhlas, atau kita memang maunya cepat salatnya, sehingga yang bisa dibaca dengan cepat surat Al-Ikhlas. Mencintai sesuatu itu kadang perlu dipaksa. Mencintai sesuatu kadang perlu dipaksa. Sahabat Rasul diantaranya fa illam tabku fatabaqau, kalau nggak bisa nangis pura-puralah nangis, nanti saatnya akan timbul nangis itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cinta kepada sesuatu pun juga seperti itu, ya. Kadang kita belum tahu kenapa kok bisa sahabat itu cinta surat Al-Ikhlas. Apa yang menyebabkan, kita mungkin masih belum paham ini. Kok bisa sampai segitunya mereka cinta kepada surat Al-Ikhlas. Nah, kita belajar untuk mencintai, ya. Belajar cinta itu apa, ya, dipaksakan untuk kemudian membacanya. Nanti insya Allah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rasa cinta kepada surat Al-Ikhlas. Dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah SAW pada saat itu sedang melakukan suatu perjalanan perang Tabuk, ya. Perang Tabuk itu perang yang sangat sulit karena perjalanan sangat jauh. Maka di tengah-tengah perjalanan Rasulullah SAW, malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini membawa 70.000 malaikat, ya, yang tidak pernah turun ke bumi kecuali saat ini, ya. Loh, kenapa? Ada sahabat kamu di Madinah namanya seorang Muawiyah, ya, tapi bukan Muawiyah bin Abi Sufyan karena belakangan beliau masuk Islam. Muawiyah ini meninggal pada saat ini, ya, sehingga kita takziah, ya, takziah turun ke bumi sebanyak 70.000 malaikat. Apa amalannya? Amalannya adalah sering membaca surat Al-Ikhlas, ya. Amalannya beliau adalah sering membaca surat Al-Ikhlas dalam setiap kehidupan, ya. Jadi dia jalannya, kemudian duduknya, semuanya selalu membaca surat Al-Ikhlas, sehingga sampai turun 70.000 malaikat takziah karena wafatnya beliau. Ini menunjukkan keutamaan daripada surat Al-Ikhlas. Kemudian sebab turunnya daripada surat Al-Ikhlas disebutkan dalam riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dan Ibnu Jarir, bahwa dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, orang-orang musyrik datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya Muhammad, sebutkan sifat-sifat Tuhanmu kepada kami, ya. Bagaimana toh sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala? Mereka nanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian turun surat Al-Ikhlas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain disebutkan dari Imam Qatadah, Dhahak dan Muqatil menyatakan orang-orang Yahudi yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada Rasul, sifatkan Tuhanmu kepada kami, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah tunjukkan sifatnya dalam Taurat. Beritahu kami dari apa ia terbuat. Ini siapa yang nanya? Yang nanya orang Yahudi, ya. Yahudi ini siapa? Sudah tahu Allah Subhanahu wa taala bagaimana sifatnya. Tapi bagaimana tanyanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan menunjukkan bagaimana mereka itu begitu mengingkari Allah dan mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari apa dia terbuat? Dari jenis apa ya ini? Ya, makhluknya bagaimana nih? Ya, ciptaannya dari apa, ya. Kemudian apakah terbuat dari emas, dari perak atau aluminium, ya. Siapa yang tanya? Orang Yahudi yang kenal Allah Subhanahu wa taala, yang tahu bagaimana para nabi dan para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka.
apakah ia makan dan minum? Ya, ini yang ditanyakan oleh orang-orang Yahudi. Ya, siapakah yang mendapatkan warisan dunia ini dan siapa yang mewariskannya? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surat Al-Ikhlas, menunjukkan bagaimana ya begitu ya ngeyelnya orang-orang Yahudi ini kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan tentang kandungan daripada surat Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang menanyakan tadi tentang sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana? Huwallahu ahad. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Esa dalam artian satu dalam zatnya, satu dalam sifatnya, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un. Ya, enggak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun tentang makhluk maka sesungguhnya kita tahu Allah Subhanahu wa taala lain daripada makhluk ini semuanya. Dan sesungguhnya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ini kadang menanyakan sesuatu yang kemudian harus ada batasnya. Ya. Tanya tentang malaikat, tanya tentang makhluk, ini ciptaan-ciptaan, yang terakhir nanti tanya tentang Allah. Ya. Bagaimana Allah itu? Siapa yang menciptakan Allah dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah sampai segitu kata Rasulullah SAW maka berhenti. Ya, berhenti dan kemudian istighfar, lalu kemudian baca surat An-Nas. Ya, baca surat An-Nas, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian baca surat An-Nas supaya melindungi kita dari gangguan syaitan. Syaitan itu kadang membisikkan sesuatu kepada kita, akhirnya kita tanya tentang Allah terakhirnya. Nah, kalau sudah tanya tentang Allah Subhanahu wa taala, kita ini sebetulnya tidak bisa paham tentang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala kan disebutkan dalam hadis, tafakkaru fi makhluqatillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Silahkan merenung tentang makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita ini merenung, dan itu menunjukkan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, mengajak kita untuk ya kemudian ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau sudah semacam itu, batasannya cuma pada makhluk Allah saja kita boleh tafakkur. Wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan kalian ini merenung tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Memang termasuk suatu hal yang kita yakini adalah makhluk itu nanti di yaumil qiyamah, khususnya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada siapa? Orang-orang yang mukmin yang masuk ke dalam surga dapat kekhususan. Itulah yang disebut dengan yaumul mazid, hari tambahan yang ada pada hari Jumat. Ya, nanti di yaumil qiyamah surga itu ada hari-harinya, ada hari-harinya. Ya. Jadi tahu bahwa ada pergantian siang dan malam. Bagaimana tahunya? Dikatakan kalau sudah malam, tirai-tirai itu sudah mulai ditutup. Ya, tirai-tirainya sudah mulai ditutup. Ya, bagaimana tirainya ditutup? Wallahu a'lam. Ya, jangan kayak korden kita, bukan seperti korden ada yang suatu hal yang kemudian kita nggak bisa tahu bagaimana keadaannya, tetapi itu semuanya ditunjukkan sebagai pendekatan kepada kita. Ini adanya waktu malam, adanya hari-hari tertentu, dan di hari Jumat Yaumul Mazid dikatakan adalah hari makhluk-makhluk manusia, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka melihat Allah Subhanahu wa taala, dibuka hijab, mereka bisa melihat Allah. Nah, bagaimana melihat Allah? Wallahu a'lam. Ya, bila kaifin, tanpa kata bagaimana. Ya. Bagaimana melihat Allah itu kembalinya ya kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dan memang kita tahu bahwa kekhususan hanya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala
di masa hidupnya, yaitu pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi Allah Musa alaihissalam menanyakan kepada Allah, Rabbi arini andur ilaik, ya Allah saya pengen melihat zatmu, ya tampakkan zatmu kepada aku ya Rabb, ya arini andur ilaik, biarkan aku bisa melihat engkau ya Allah. Maka Allah mengatakan qala lan tarani. Dari ayat ini kita itu bisa memahami bahwa Allah itu bisa dilihat, ya. Kenapa? Karena Nabi Musa minta kepada Allah, ya. Dan Nabi Musa adalah seseorang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin minta sesuatu yang tidak mustahil, ya, tidak bisa terjadi, ya. Sehingga Nabi Musa minta kepada Allah, tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi arini andur ilaik, ya Allah saya ingin melihat zatmu. Maka kemudian Allah katakan nggak bisa, kamu nggak mampu, ya, tidak mampu. Walakin indur ilal jabali, tetapi lihatlah kepada gunung tersebut. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, ya. Kalau gunung itu mampu melihat penampakanku, ya, maka sesungguhnya kamu pun akan bisa melihat. Nah, melihat kepada Allah dikaitkan dengan gunung, ya. Sehingga dikatakan oleh para ulama, kalau gunung itu mampu, maka kemudian Nabi Musa pun bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena gunungnya tidak mampu, maka kemudian bergetar, hancur, lulus semuanya, Nabi Musa pun pingsan, ya. Sehingga sebetulnya dalam hal ini menunjukkan dalam ayat tersebut bagaimana seseorang itu memang mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Hanya kekhususan itu terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu sebelumnya. Dari sejak kecil usia 4 tahun sudah dibelah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian disucikan untuk apa? Persiapan perjalanan yang sangat besar. Begitu pula pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj, sebagaimana diriwayatkan dibelah pula dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diisi dengan ilmu dan hikmah supaya bisa mendapatkan karunia yang tidak didapatkan yang lain. Dan itu insya Allah kita termasuk di antaranya orang-orang yang masuk ke dalam surga Allah dan bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan dalam ayat Allahus Samad bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ini tempat bergantungnya segala hajat. Kita minta sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak usah minta sama makhluk, ya. Kita minta sama makhluk, mengeluh kepada makhluk, bisa dikasih, bisa ditolak, ya. Bisa dikasih solusinya, enggak, bisa juga ditolak, ya. Tapi kalau kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak pernah ada kata ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti dikabulkan. Hanya saja kapan dikabulkannya sesuai dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah lebih tahu keadaan kita. Ada makhluk, ada hamba-hamba yang selalu berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah suka kepada rintihannya. Allah suka sama rintihannya. Jadi dibiarkan saja hamba ini dalam keadaan tidak punya sesuatu dan selalu dalam keadaan berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin dan pasti kita ini harus husnudzan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, punya prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa yang kita lakukan kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukan artian tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja Allah pasti kabulkan, bisa langsung, bisa waktu tertentu, bisa nanti di yaumil qiyamah. Sebagaimana disebutkan ada hamba-hamba yang kemudian melihat doa-doanya, ada yang sebagian sudah dikabulkan di dunia, ada yang nanti dikabulkan di akhirat. Lalu kemudian mengatakan, ya Allah, andai kata seluruh doa tersebut yang aku minta dulu engkau enggak pernah kabulkan, sekarang baru kamu kabulkan, enggak apa-apa, ya. Malah merasa gelo ada doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika hidup di dunia, berharap semuanya dikabulkan di akhirat. Kenapa? Tahu waktunya yang paling tepat adalah di sana, bukan waktu di dunia. Kalau di dunia cuma 60-70 tahun, sakit-sakit sebentar, susah-susah sebentar, tetapi kebahagiaan semua akan didapat nanti di yaumil akhir. Kemudian Allahus Samad, ya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala itu mampu sebetulnya untuk mewujudkan segalanya, sehingga semua makhluk harusnya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha kaya, ya.
Allah itu maha kaya, apa yang kita minta, dan kita harusnya minta banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pekewuh untuk minta kepada Allah ya. Walaupun besar bagaimanapun permintaan, silahkan minta. Sebagian ulama mengatakan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada seseorang untuk berdoa kecuali sebetulnya Allah mau kasih ya. Sehingga kita dikasih ilhamnya apa ini ya, oh mintanya mobil, masa mintanya itu saja ya, mintanya harta ya, harusnya minta yang lain, bukan hanya masalah harta, bukan hanya masalah dunia yang kita minta. Yang kita minta itu bagaimana kita bisa dicintai Allah ya, bisa dekat kepada Allah, bisa dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karunia-karunia yang sifatnya batin ini yang kita minta sama Allah. Jangan hanya sekedar minta kaitannya dengan rezeki saja hidup di dunia. Kalau orang kemudian dikasih ilham supaya bisa berdoa dan terus selalu berdoa semacam itu, ya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak untuk mau kasih hambanya, tapi lewat doa. Maka silahkan kembangkan doa kita ini, bukan hanya kaitannya dengan masalah dunia, tapi juga kaitannya dengan masalah ukhrawi ya. Kemudian dijelaskan dalam ayat lam yalid walam yulad, dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak beranak dan tidak diperanakkan ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ini tidak sama dengan makhluknya. Allah itu maha dahulu ya. Maha dahulu itu apa? Tidak ada awal atas keberadaan Allah. Kalau kita itu ada awalnya ya. Makhluk itu ada awalnya. Dahulu tidak ada, lalu ada ya. Sehingga itulah sifatnya makhluk. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu maha dahulu, tidak ada awal bagi Allah. Bingung sampai di sini ya, jangan dilanjut ya, jangan dilanjut. Lu ini bagaimana nggak ada awalnya, 1 juta tahun kemudian berapa tahun yang lalu, berhenti ya. Kita bingung, kita nggak bisa menelaahnya. Kita yakini saja ya, kita yakini saja bagaimana bahwa Allah itu maha dahulu dan memang tidak ada awal bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada awalnya berarti ada yang menciptakan Allah ya. Kalau ada awal berarti ada yang menciptakan Allah, dan itu tidak mungkin ya. Allah itu ada maha dahulu, dan kita yang memang makhluk hanya ya otak kita segini kecilnya, yes, itu yang kita bisa pahami tentang Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ya menolak pemahaman bahwa Allah itu serupa dengan makhluknya. Dia Allah Subhanahu wa taala maha awal, dia Allah Subhanahu wa taala maha dahulu, dan kemudian tidak beranak ya. Dikatakan lam yalid, tidak beranak. Ini kan keyakinan daripada orang-orang ya, daripada Yahudi yang mengatakan Uzair ibnullah, bahwa Uzair itu termasuk anak Allah. Lalu kemudian mengatakan Isa, Nabi Allah Isa alaihi salam sebagai anak Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian itu ditolak dengan kata-kata lam yalid ya, tidak beranak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang musyrik yang beranggapan bahwa malaikat itu adalah putri-putrinya Allah ya. Malaikat dianggap anak-anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka orang-orang musyrik kalau punya anak perempuan tidak mau ya. Ini anehnya orang-orang zaman jahiliyah pada saat itu ya. Kalau punya anak perempuannya dikubur hidup-hidup ya. Tapi kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala, Allah itu punya anak perempuan. Siapa? Malaikat ya. Malaikat itu dianggap sebagai anak-anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini lam yalid, tidak beranak, membantah pemahaman Yahudi, pemahaman Nasrani, pemahaman orang-orang musyrik. Walam yulad, Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai awal ya sebelumnya, sehingga memang benar Allah Subhanahu wa taala itu maha dahulu. Walam yakul lahu kufuwan ahad ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sama, tidak ada yang serupa atau sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Walam yakul lahu kufuwan ahad, yang sebanding dengan Allah, yang menyaingi Allah Subhanahu wa taala dalam sifat-sifatnya tidak ada. Sehingga enggak perlu lagi disembah
siapapun. Ya, makhluk itu nggak ada yang perlu lagi disembah. Berhalanya kah atau sesuatu yang tampak besar pada kita. Orang-orang dahulu melihat, oh tanaman yang besar ini Tuhan. Ya. Oh ini apa, matahari Tuhan. Kemudian bulan Tuhan. Mereka menganggap sesuatu yang besar itu adalah Tuhan. Tetapi sesungguhnya dikatakan dalam ayat ini, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Nggak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Ya. Sehingga siapapun ya maka kemudian punya keyakinan hanya Allah yang patut disembah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. Sesungguhnya hidup kita itu ya berkisar tentang ini ya. Hidup kita hanya untuk mempertegas kalimat tauhid la ilaha illallah. Salat kita ya untuk ini ya. Kita ini terus dibimbing supaya kita ini tetap akhirnya pada kalimat tauhid la ilaha illallah ya. Awal mula yang didengarkan kepada bayi la ilaha illallah. Ingat Allah, yang lain jangan ya. Dari sejak kecil kita kemudian lahir diperdengarkan dengan kata-kata seperti ini. Lalu kemudian dalam kehidupan kita harus meyakini bahwa tidak ada yang patut kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada sakitnya harusnya tetap la ilaha illallah ya. Kadang saat sehatnya ya harus tetap la ilaha illallah. Kadang saat punya uang tetap harus ingat la ilaha illallah. Kadang saat miskin tetap harus ingat kepada Allah, la ilaha illallah tetap terus. Sehingga para ulama sholihin itu mengatakan kita memulai jalan menuju kepada Allah dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Setelah selesai kemudian mereka pergi kemana-mana dalam artian mencari zikir-zikir yang lain. Terakhirnya adalah tetap la ilaha illallah. Mulainya la ilaha illallah, diakhirinya juga la ilaha illallah. Sehingga sangat ditekankan kan di dalam hadis Rasulullah SAW, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah dia bakal masuk surga. Supaya apa? Akhir hidupnya ya tetap mengatakan la ilaha illallah. Hanya mempertegas itu saja hidup kita. Enggak ada yang lain. Ya. Enggak ada yang lain. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk ibadah kepada Allah, mengetahui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Bahwa iman ini bakal selamat akhirat. Bahwa iman ini la ilaha illallah, akhirat bakal akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di dalam ayat ya bahwa di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan Imam Bukhari di dalam riwayat tersebut mengatakan la ahada asbara ala adza sami'ahu minallah innahum yaj'aluna lahu waladan wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, tidak ada yang paling sabar menerima gangguan yang didengarnya daripada Allah. Ya. Yang paling sabar terima gangguan ya, yang didengar dari orang lain itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Kita ini kalau kita dengar gangguan dari orang lain, kita dicela ya, dikatakan kita itu monyet, kita marah. Ya, katakan kita itu seperti binatang, kita marah. Ya, padahal mungkin sifat-sifat binatang masih ada pada diri kita. Ya, tapi kita sudah marah itu. Ya, merasa diri kita bukan itu dan kemudian kita melawannya. Tapi bayangkan disebutkan dalam hadis ini Allah itu yang paling sabar. Ya, kenapa? Allah yang menciptakan manusia, kemudian manusia ini menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menganggap ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah ngasih rezeki kepada mereka, ngasih keselamatan sama mereka. Kasih rezekinya tetap terus ada. Ya. Enggak berkurang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian menyekutukan Allah langsung dicabut. Ya. Kasih kesempatan. Ya. Kapan mau kembali? Ya. Kapan mau tobat? Kapan mau ingat? Bukan itu saja. Dikasih oleh Allah para nabi dan para rasul. Lupa kamu ya karena masa sudah lama setelah Nabi Allah Adam lupa, dikasih oleh Allah Nabi Allah Nuh ya.
hancur semuanya. Ya, setelah hancur yang tersisa cuman orang-orang mukmin saja, 80 orang. Masa berlalu ratusan tahun, lupa lagi, diingatkan Nabi Allah Hud. Ya, ayo ingat lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Hud datang, enggak mau taat, hancur. Ya, lupa lagi, ingatkan lagi dengan para nabi dan para rasul. Dikasih kitab-kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih mukjizat untuk menguatkan para nabi dan para rasul. Ini loh tanda-tandanya bahwa Allah itu ada, ya. Allah itu maha berkuasa. Salah pemahaman kamu tentang Allah Subhanahu wa taala, diingatkan, dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih keselamatan oleh Allah, dikasih sarana supaya ingat Allah. Kalau mau kembali fadhal, ya. Sehingga enggak ada yang salah pada Allah, enggak ada yang kurang pada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan sarana itu kepada manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap ngasih rezeki kepada mereka, ngasih keselamatan kepada mereka, kesehatan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, datang orang Majusi, ya, di masa itu kepada Nabi Ibrahim, minta supaya dijamu, ya, minta supaya dijamu. Kata Nabi Ibrahim, kamu umur 70 tahun lebih, ya, sudah umur 70 tahun, sudah masa-masa tua ini orang ini, ya. Kamu kalau Majusi saya nggak mau terima, ya. Saya minta syaratnya kamu itu masuk Islam, ya. Masuk Islam, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, saya bakal jamu, ya. Kata orang Majusi tadi, saya dari dulu sudah Majusi, saya nggak bisa merubah keyakinan saya. Kalau kamu mau jamu saya dalam keadaan saya tetap Majusi, saya akan, ya, masuk, ya. Karena Nabi Ibrahim tetap mengatakan minta supaya dia masuk Islam, kalau enggak ya sudah. Maka kemudian dia pun keluar dari tempat Nabi Ibrahim dan tidak dijamu oleh Nabi Ibrahim. Allah ngutus malaikat Jibril, ya, katakan kepada Ibrahim, hambaku, sesungguhnya dia sudah 70 tahun lebih menyekutukan aku dan aku tetap kasih rezeki sama dia. Kamu baru mau ngasih rezeki sekali saja, ya, minta syarat supaya iman, ya, minta syarat iman. Dia ini dari kecilnya sudah Majusi, ya. Dan aku Allah Subhanahu wa taala kasih rezeki tetap kepada dia nggak kurang, ya. Sekarang kamu mau ngasih sekali saja, kasih syarat, ya. Allah dari dulu nggak minta syarat, ya. Maka kata Nabi Ibrahim, ya sudah, panggil lagi itu orang, ya, Majusi, fadhal, ya, ke rumah jamuan. Loh, kok kamu berubah? Ya, kenapa kamu berubah? Tadi kamu paksa saya supaya masuk Islam. Ya sudah, pokoknya kamu jamu, nanti saya jamu kamu, apa yang kamu inginkan saya akan kasih. Saya tidak akan, ya, masuk ke rumah kamu kecuali kamu katakan sebabnya apa, ya. Saya ditegur sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya sudah kasih kepada kamu Majusi ini 70 tahun, enggak pernah saya kasih syarat kamu mau apa jamu sekali saja kamu kasih syarat, ya. Orang Majusi ini sadar, lalu kemudian taubat kepada Allah, kembali masuk dalam agama Islam, ya. Berkat teguran semacam ini, sehingga ikhwani rahimakumullah, kita lihat betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Lalu kita nyambung, ya. Kita ini nyambung, ya. Jangan kemudian kita maksakan orang, la ikraha fiddin, ya. Kita tahu dalam agama dikatakan la ikraha fiddin, enggak ada paksaan dalam masalah agama. Ya, ini jalan kata bayana rusydu minal ghai. Sudah jelas semuanya, mana yang baik, mana yang buruk, semuanya sudah tahu. Ya. Hanya kita kemudian bagaimana berbuat baik kepada siapapun makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita terhadap binatang berbuat baik dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi terhadap manusia walaupun dia itu orang bukan Islam, semacam itu. Kemudian diingatkan dalam penjelasan ini perbedaan antara surat Al-Ikhlas dengan surat Al-Kautsar, ya. Surat Al-Ikhlas dengan surat Al-Kautsar. Ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian dikatakan bahwa Allah itu punya anak, ya, dan lain sebagainya, maka dibantah lewat siapa? Lewatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat turun tapi lewatnya Rasul dengan mengatakan qul huwallahu ahad. Lewatnya Rasul, wahai Rasul katakan, ya, bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala itu yang sebenarnya. Tetapi kalau surat Al-Kautsar, ya,
Tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu dikatakan tidak punya anak laki-laki. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan putus ekornya, dalam artian tidak punya keturunan, ya. Maka kemudian turun surat Al-Kautsar yang membela Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi Allah langsung yang membelanya, bukan lewat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan dikatakan qul inna a'tainakal kautsar, tidak, langsung Allah yang bela, inna a'tainakal kautsar. Ya. Kalau tentang Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian dikatakan Allah itu punya anak dan lain sebagainya, lewatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam qul huwallahu ahad. Tetapi kalau tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kemudian disakiti, yang kemudian dikata-katai, langsung Allah Subhanahu wa taala yang membela dengan mengatakan inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka wala abtar. Semacam itu ikhwani rahimakumullah, bagaimana tentang penjelasan surat Al-Ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang benar-benar mengikhlaskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub 'alaina taubah taghsilu kulla haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi isma' فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي.